Dan juga ini Anda saksikan ada mobil iringan yang sudah masuk diikuti oleh pasukan berkuda, ada 75 seperti tadi disampaikan oleh rekan kami baik itu Karmel dan Ausrio, dan juga ada siswa-siswi SD yang berjajar di Istana Bogor sembari membawa bendera merah putih dan bendera Turkiye. Tampak di layar kaca Anda sesaat lagi Presiden Recep Tayyip Erdogan akan turun dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Hormat senjata! Siap! Jaga senjata! Siap! Lapor, upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Iya. Saat ini Anda saksikan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan sudah memasuki Istana Bogor didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi sudah bersalaman dengan sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih yang hadir juga di Istana Bogor, Jawa Barat hari ini. Dan ini juga ada seremoni penyambutan yang tadi sudah dilakukan dan ini bersalaman dengan sejumlah tamu yang hadir, dan memang Presiden Turkiye sendiri didampingi oleh 18 orang anggota kabinet yang akan mendampingi pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Di agenda kunjungan luar negerinya selain Indonesia ada 4 negara lain seperti salah satu ke Pakistan, dan kunjungan ini akan dilakukan dari kemarin tanggal 11 Februari hingga hari ini 12 Februari 2025. Dan sejumlah agenda memang akan dibahas. Tadi yang menarik seperti pembahasan mengenai agenda militer, kerjasama pertahanan, kemudian juga pendidikan, kerjasama ekonomi, dan nanti akan dilihat seperti apa dari plan action terutama untuk di pertahanan yang akan berakhir pada tahun ini 2025. Tadi kalau rekan saya Ausrio Dholu sempat mengutarakan ada kerjasama plan action yang dilakukan dengan Indonesia dan Turkiye di tahun 2023 di bidang pertahanan hingga berakhir 2025 ini. Ada 49 rencana aksi, yaitu mulai di defense industry, kemudian juga seperti pengadaan rudal MAM, rudal armada, rudal cakir, kapal, dan juga beberapa alutsista lain. Nah, kalau kita bicara mengenai sektor ekonomi, Indonesia dengan Turkiye ini sudah berlangsung dari 2023 dan diharapkan dengan pertemuan kali ini bisa mematangkan kembali plan action yang akan diimplementasikan dan bentuk kerjasama bilateral apalagi yang akan ditandatangani pada hari ini. Nanti memang akan ada pertemuan bilateral secara tertutup, kemudian diikuti dengan makan siang dan juga konferensi pers. Kalau tadi kita saksikan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan disambut oleh antusias baik itu warga Bogor sebanyak 2.500
pelajar dengan setia menanti kedatangan Presiden Recep Tayyip Erdogan sejak keluar pintu tol Bogor, kemudian Baranang Siang, kemudian Patung Kujang, kemudian juga menuju ke Istana Bogor. Dan ini Anda saksikan di dalam Istana Bogor, Presiden Prabowo dan Presiden Recep Tayyip Erdogan sedang berfoto bersama. Ini adalah pertemuan kali ketiga. Sebelumnya Presiden Prabowo selaku Menteri Pertahanan juga sempat bertemu dengan Presiden Turkiye terkait dengan kerjasama pertahanan yang sudah dilakukan dengan Turkiye sendiri. Dan saat ini Presiden Recep Tayyip Erdogan sedang akan menandatangani buku kehadiran tamu negara. Seperti saya tadi utarakan, Istana Bogor sejak kepemimpinan Presiden Prabowo sudah menyambut dua kepala negara. Sebelumnya adalah Perdana Menteri dari Jepang sendiri pada bulan Januari lalu, kemudian disambut langsung oleh Presiden Prabowo juga. Kemudian hari ini pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dan nampak di layar kaca, kedua kepala negara ini sudah memasuki ruangan untuk melakukan pertemuan empat mata bilateral terkait dengan kerjasama bilateral akan diinisiasi ataupun akan didiskusikan pada hari ini. Adapun Indonesia dan Turkiye akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik di tahun ini, dan Indonesia dan Turkiye sepakat mempercepat untuk negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement atau perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif. Kalau untuk kerjasama di bidang pertahanan, seperti saya katakan tadi, Turkiye berusaha untuk meningkatkan pertahanan militer dan juga alutsista bagi Indonesia. Untuk potensi perdagangan, Indonesia ingin meningkatkan ekspor sawit, karet, besi, dan baja, batu bara, kertas, dan produk yang dibutuhkan oleh Turkiye. Misalkan kalau kita bicara mengenai benang, besi, dan baja adalah beberapa produk unggulan ekspor Indonesia di kawasan Tenggara Turkiye, khususnya Gaziantep. Produk ini akan digunakan sebagai benang untuk karpet, kemudian besi dan baja diolah menjadi berbagai produk unggulan di Turkiye. Selain itu juga kerjasama pariwisata, Turkiye sempat memberikan pernyataan untuk meningkatkan jumlah penerbangan direct flight Indonesia Turkiye dalam rangka memfasilitasi interaksi antar dunia, usaha yang lebih intensif, dan peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Mundur kiri senjata. Ada kurang lebih 1.000 pasukan TNI Polri dikerahkan untuk acara pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Turkiye pada hari ini. Dan tadi sempat ada 75 pasukan berkuda, kemudian juga ada penyambutan dari warga, anak-anak yang masuk ke Istana Bogor. Juga kita sempat mendengarkan kumandang lagu kebangsaan Turkiye, Istiqlal Marsi atau Mars Kemerdekaan. Ini ditetapkan sebagai lagu kebangsaan pada 21 Maret 1921 yang liriknya diciptakan oleh Mehmet Akif Ersoy, seorang penyair Turkiye, sedangkan lagunya digubah oleh Zeki Ungor yang biasanya dinyanyikan hanya kedua bait pertama. Ini dapat Anda saksikan cuaca kota Bogor hari ini cerah. Istana Bogor juga nampak begitu indah, terlihat pemandangan dari pantauan drone untuk menyambut kehadiran Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan. Secara formal, hubungan diplomatik Indonesia-Turki dimulai sejak 1950 dan secara historis akar kerjasama sudah terekam dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di Nusantara seperti Samudra Pasai. Dalam situs kemenlu.go.id, dalam laporannya hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Turkiye memaparkan tentang adanya catatan resmi dalam Muhime Records yang dikeluarkan oleh Divan I Humayun atau pemerintahan Ottoman. Catatan itu menyebut kedatangan utusan Aceh ke Istanbul dan permintaan bantuan militer Turki serta persiapan kampanye militer Turki ke Sumatera untuk mendukung Aceh dalam melawan penjajah pada tahun 1567 silam.
Selanjutnya ada abad ke-19, sumber-sumber Turki juga menulis kedatangan delegasi Aceh ke Istanbul pada kurun waktu 1851 hingga 1873 untuk memperbarui kompromi kesetiaan abad ke-16 dan permintaan perlindungan Aceh dari Kekaisaran Ottoman. Sembari kita menantikan pertemuan bilateral yang tertutup, nanti akan ada konferensi pers terkait dengan pertemuan tersebut. Apakah nanti akan ada inisiatif baru terkait kerjasama bidang pertahanan, pendidikan, ekonomi, dan juga mungkin bidang lainnya. Dimana kalau kita ketahui Turki juga salah satu objek tourism bagi warga negara Indonesia untuk menghabiskan libur mereka karena negara Turki ini sangat unik, memiliki keindahan Eropa dan juga Asia. Kalau kita bicara mengenai kerjasama di bidang penelitian pengembangan pertahanan, dilakukan antara lain dengan penelitian pengembangan software defense radio antara Aselsan Turki dengan PT Welracom Megajaya dan PT LAN Indonesia. Kemudian ada kerjasama penelitian dan pengembangan IFV Infantry Fighting Vehicle antara FNSS Turki dan PT Pindad Indonesia. Dan kedua negara juga memiliki kerjasama untuk peningkatan kapasitas industri pertahanan.